Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Naufal Adriansyah. Di video ini kita bakal lanjutin video kemarin atau proyek kemarin. Bukan kemarin sih sebenarnya. Proyek waktu itu yang dimana kita membuat sebuah game langsung dari C++ hanya menggunakan library SFML ini. Sekarang kita nggak akan pakai SFML doang, kita akan pakai aplikasi lain, yaitu Sprite. Sprite itu saya jelasin di video sebelumnya, dimana di video sebelumnya saya coba mengcompile Sprite. Sprite itu akan kita gunakan buat bikin si sprite untuk playernya, untuk background kayak gitu. Pokoknya untuk bikin pixel art. Oke? Nah, apa aja yang bakal kita pelajarin hari ini? Kita bakal pelajarin apa yang dinamakan view. Kemudian sebagaimana saya bilang di video sebelumnya, yaitu kita bakal bikin movement untuk sprite player kita. Nah, by the way, ngomong-ngomong, kita belum bikin sprite playernya ya. Kemarin kita hanya bikin background, kalau nggak salah itu warna hijau dan sebuah lingkaran berwarna putih. Kita bakal bikin sprite sekarang. Baik, sekarang kita bakal buka si folder ininya, folder projectnya. Saya bikin di folder yang namanya SFML, kalau nggak salah oh ya, ini masuk ke intern dulu. Kemudian masuk ke SFML 2D. Kemudian kita buka menggunakan Visual Studio Code. Sekali lagi, Visual Studio Code itu cuman buat saya aja. Jadi saya cuman pengen pakai Visual Studio Code. Kalian bisa pakai yang lain seperti Sublime Text, kemudian ada Notepad++, kemudian ada lagi misalnya Anda ingin menggunakan Visual Studio atau Visual C++, terserah Anda. Saya ini hanya ingin menggunakan Visual Studio Code. Baik, sekarang kita ini mungkin sedikit berbeda karena saya kemarin saya ubah-ubah juga. Kemarin itu ada rectangle sama ada circle. Jadi kalau mau ngikutin silakan hapusin. Dan di sini ada yang saya tambahin. Kalau nggak salah kemarin itu di sini nggak ada ini. Jadi kemarin kalau nggak salah itu dia habis title itu kosong seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita bakal coba compile dan kita coba jalanin juga. Nah, kemarin itu ada background hijau dan ada lingkaran di sini. Nah, sekarang kita bakal bikin sprite player dan kita bakal bikin view. Pertama-tama kita bakal bikin sprite player dulu agar di dalam window kita ada playernya. Oke. Di sini saya sudah bikin sebuah sprite atau sebuah gambar karakter. Sederhana sih sebenarnya. Saya bikin menggunakan Sprite. Atau kalau misalnya Anda ingin gratisan, Anda bisa pakai Libre Sprite. Itu Floss. Tapi kalau misalnya pengen pakai Libre juga, kalau pakai Sprite juga nggak apa-apa. Nah, ini adalah sprite yang sudah saya buat. Ini adalah sprite sheet di mana ada empat player. Ini tuh sebenarnya animasi ya. Jadi dalam video ini juga kita bakal bikin bagaimana untuk mengapply atau membuat animasi menggunakan sprite sheet ini. Ada 4 frame per second nanti. Kita bakal belajar gimana caranya menggunakan sprite ini. Kemudian saya juga punya sprite grass. Sebenarnya ini sederhana banget. Saya bukan orang yang bisa menggambar sebenarnya. Tapi ya
nanti lambat laun saya juga harus belajar seperti itu. Ya mau nggak mau sebagai indie game developer katanya mah. Tapi saya bukan indie juga sih, saya cuma jadi-jadian. Oke, kita bakal bikin ininya dulu deh. Kita bikin backgroundnya dulu. Kita bikin apa namanya, grass itu ada di background. Jadi gimana caranya? Kita bakal bikin tekstur dulu. Jadi sebelum bikin apa-apa tuh kita harus bikin teksturnya dulu. Texture. Kemudian kita bikin namanya adalah misalnya grass texture atau texture grass. Saya kebiasaan seperti ini itu dari Game Maker. Jadi maksudnya kebiasaan penamaannya itu ada texture, kemudian underscore, kemudian grass gitu. Oke. Kemudian kita jika si texture grass ini tidak terload, dimana kita bakal ngeload dari filenya tadi ada di assets, images kalau nggak salah, grass.png. Kita bakal nampilin enable atau enable aja deh, enable to load texture. Oke. Kemudian kita bakal bikin satu apa namanya, sprite juga, sprite. Ini nih ya, ini itu adalah class sprite. Jadi sprite itu drawable representation of texture. Jadi apa ya? Jadi kalau misalnya di sini tulisannya drawable representation of texture. Jadi ya bisa dilihat di sini sih. Oke. Di sini kita bakal bikin sprite background seperti ini. Kemudian di dalam sini kita bisa bikin apa namanya? Bisa apa namanya ya? Bisa nge-assign atau kita bisa masukin teksturnya di sini. Teksturnya itu yang sudah kita buat di sini. Oke. Kemudian kalau kita seperti ini aja, udah gitu kita tampilin di sini. Di sini kita harus clear dulu ya. Sebelum kita display itu harus clear dulu. Sebelum apa-apa kita harus clear, kemudian terakhir kita display. Jadi di sini kita draw sesuatu atau gambar sesuatu. Kita window, kita draw, kita isi dengan sprite-nya. Jadi bukan teksturnya tapi sprite-nya ya. Kemudian jika kita jalankan, harusnya dia bakal seperti ini. Nah, dia bakal seperti ini. Kita pengennya dia itu full semua window atau 800x600. Gimana caranya? Kita tambahin parameter baru di sini, atau kita tambahin satu parameter lagi di sini. Ini adalah rectangle, atau parameter kedua itu seperti apa namanya ya? Jadi kalau misalnya di sini di sprite itu, di sini kalau kita lihat di sini, bentar mana ya? Di sini ada ink rectangle. Jadi construct sprite from subset. Jadi kita bakal apa ya? Kita bikin susah ngomong jelasinnya. Coba kita ada penjelasannya nggak sih? Harusnya ada sih. Nah ini sub rectangle of rectangle, sub rectangle, dan nanti seperti ini. Kita langsung coba aja langsung ya. 0,0 itu apa namanya ya? Susah sih ngomongnya. Bentar deh, saya mau coba. Kayaknya bukan ini deh, saya salah kayaknya. Set size atau position, set texture rect. Iya sih ini
Jadi set the sub rectangle of texture that the sprite will display. Jadi kita set teksturnya, kemudian bagian mana yang akan ditampilkan di layar. Jadi misalnya seperti ini. Ini saya contoh di player aja ya. Jadi tekstur rect itu atau tadi itu apa namanya? In rect itu di sini itu mendefinisikan bagian mana yang akan ditampilkan di dalam windownya. Misalnya ini kan ada 4 nih ya, ada 4 sprite. Nanti si parameter pertama dia bakal di manakah x-nya, kemudian y-nya juga di mana y-nya. Tadi saya spesifikkan, belum saya spesifikkan, sorry. 0,0, 0,8, atau ini saya bakal isi dengan 800. Nah, ini kan harusnya nih, ini tuh 0,0 tuh di paling atas di sini ya. Kemudian di sini itu adalah size-nya. Jadi size-nya itu besar si rectangle itu nanti yang bakal di ini apa gitu. Yang bakal di bakal ditampilkan itu sebesar apa. Oke. Kemudian kalau kita jalankan ini pasti bakal sama. Atau dia bakal nge-stretch seperti ini. Dia bakal nge-stretch sebesar 800 kali 600. Jadi dia si ininya sisa ini bakal di stretch sama ininya, sama sisanya. Oke. Cara supaya nggak gitu, kita harus bikin si teksturnya itu nge-repeat. Texture grass set repeated to true. Sekarang kalau kita lihat di sini, dia bakal seperti ini. Ini adalah apa yang kita inginkan. Harusnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita harus punya sprite playernya. Gimana cara buatnya? Seperti tadi sama. Jadi kita harus punya ini dulu, texture dulu. Texture player. Jadi kita ini aja, copy aja. Ini. Kemudian ini player.png. Oke. Bikin ini lagi. Nah. Di sini ini tuh kan sprite player. Nah, ini kan tadi kan 0,0 800 600. Itu bakal bikin si yang ditampilinnya kan lebarnya 800 kali 600. Nah, kita sekarang maunya di dalam ini kita pengen sebesar satu frame di sini. Kebetulan saya bikinnya satu frame itu 32 kali 32. Jadi ini itu 32 kali 32. Kita ini di sini 32 kali 32. Oke, kemudian harusnya kita dapetin si ini. Kita dapetin gambarnya. Nah, dia dapat seperti ini. Oke, kemudian di dalam, kalau kita perhatiin di dalam game pixel art itu sebenarnya kita seperti di zoom gitu Kak. Jadi kita bikin player yang sangat kecil. Jadi rata-rata saya lihat sih 32 bit, 32 kali 32 atau 16 kali 16. Ukuran si player atau apa gitu. Pokoknya kecil. Kemudian kalau kita windownya 800 kali 600, itu nanti si ini bakal kecil, si tampilannya, si playernya bakal kecil seperti ini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah membuat view sendiri. View itu seperti kamera dalam dalam game engine yang lainnya. Jadi bagian mana di dalam space ini yang akan kita tampilkan. Kita harus membuat view, oke. Kita bakal bikin di sini
Oke, saya di sini lupa sesuatu. Jadi mungkin kalau misalnya kita bikin movement nanti em, nanti aja itu malah pas bagian movement. Ini bagian ini aja dulu, bagian view aja dulu. Kita bakal bikin view dulu. View, ininya view. Kemudian kita bikin di sini seperti tadi, ini adalah index. Kita spesifikasikan x, y-nya berapa. Kemudian kita pengen seberapa besar yang akan kita tampilkan dalam layarnya atau dalam window-nya. Jadi dalam window berukuran width 800 x 600, kita pengen bagi 4 aja, coba ya, width bagi 4, bagi 4. Kalau kita jalanin, sebelumnya kita harus set dulu si view-nya. Kita set di sini aja, window set view. Kalau enggak, dia nggak bakal nggak akan ngeset si view-nya. Sama aja seperti kayak tadi, besar. Kemudian sekarang kita coba compile. Nah, jadi dia seperti ini. Dia bakal nge-zoom atau ngepotong ukuran 800 kali bagi 4 kali 600 bagi 4, seperti ini jadinya.